المرسلين وأذاها ظلمات الباطل بضياء الحق المبين وأوضح طرق بعدما كان للناس من في مسالك الجاهلين هائزين. أحمده سبحانه وتعالى يملأ أرجاء السماوات والأراضين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام المتقين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وشفيعا للمذنبين. صلوات الله عليه دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد. أيها الحبائب الفضلاء والعلماء الأعزاء, telah hadir di tengah-tengah kita yang mulia Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Yahya Ibn Al-Mufti Jakarta, Al-Arif Billah Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau, dengan wujud kedatangan beliau, maka datang juga kakek-kakek beliau ke tempat ini. Amin. Di tengah kita yang kita muliakan dan kita agungkan, kita cintai, ad-da'i ilallah Syekhina wa murabbi arwahina Al-Habib Muhammad bin Usman bin Syahab, para habaib yang lain, para kiai yang hadir begitu banyak, di antaranya Kiai Haji Nafi'ul Ilmi, Kiai Haji Abdul Khair, Ustaz Mahmud Huda, Kiai Haji Abdul Khalil, dan para asatizah Kiai Abdul Fakhri, dan seluruh para asatizah, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sekhermania, dan para pengagum, pecinta, perindu Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan likulli syai'in asas. Setiap segala sesuatu itu ada fondasinya. Wa asasul Islam hubbu ashab Rasulillah wa ahli baiti. Sedangkan fondasi Islam, seseorang fondasi Islamnya akan berada kokoh dan kuat kalau dia mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirin sekalian diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk mencintai para keturunan anak-anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan juga apa yang akan aku kabarkan dan aku perintahkan ini kepada umatmu. Apa katanya? La as'alukum alaihi ajra. Aku Nabi Muhammad tidak minta kepada kalian balasan dan upah atas seruan, atas dakwah yang telah aku sampaikan, sehingga engkau ini mengenal Allah, engkau bisa beribadah kepada Allah, engkau bisa benar-benar beriman dan menjalankan Islam. Illal mawaddata fil qurba, kecuali yang aku minta, kata Nabi Muhammad, kecintaanmu kepada kerabatku atau keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya yang dikutip di dalam kitab Ihya'ul Bait bi Fadail Ahlil Bait, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Dailami dan Imam At-Tabrani.
bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, arba'atun wa ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. 4 golongan yang mana aku akan memberikan syafaat kepada mereka nanti. 4 golongan tersebut nanti di hari kiamat. Apa yang pertama? Al-mukrimu li dzurriyyati. Orang yang memuliakan anak cucu keturunanku, kata Nabi Muhammad. Apabila dia lakukan di dunia, aku akan berikan syafaat nanti kelak di hari kiamat, kata Nabi Muhammad. Yang kedua, wal qadil lahum hawaijahum. Orang yang menunaikan bagi mereka anak-anakku, kata Nabi Muhammad, keturunanku, akan hajat-hajat mereka. Apabila di dunia datang keturunanku kepada engkau dan dia minta bantuan akan hajatnya, engkau mampu, engkau tidak mau memberikan itu, maka aku tidak akan memberikan syafaat engkau pada nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, wasta'ilahum fi jami'i umurihim indama turru ilaih. Orang yang membantu mereka anak-anak keturunanku, kata Nabi Muhammad, fi jami'i umurihim, di setiap urusannya. Jadi kita ini galau bantu anak-anak Nabi Muhammad, kita ngutangi Nabi Muhammad, hadirin. Jadi jangan takut, pasti berkah, ya, pasti berkah. Indama turra ilaih, kalau mereka datang kepada engkau dengan membawa urusan mereka, mereka kepepet, bantu mereka, kata Nabi Muhammad SAW, aku akan memberikan syafaat buat engkau di hari kiamat. Yang ketiga, wal muhibbu lahum bi qalbihi wa lisanihi. Orang yang cinta kepada mereka dengan hatinya dan lisannya, bukan hanya lisan, tapi benar-benar hatinya membuktikan kecintaan kepada mereka. Hadirin, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ihya'ul Maid, bahkan di dalam kitab Syaraful Amjad bi wujubi mahabbah Sayyidina Muhammad, Imam Adli mengatakan, salasatun man hafizahunna hafizahullahu lahu dinahu wa dunya. 3 hal, kalau 3 hal ini dijaga oleh umat Nabi Muhammad dan hambaku, maka akan dijaga oleh Allah buat orang yang menjaga 3 hal ini. Yang pertama, dunianya gak bakal susah, gak bakal susah, gak bakal fakir, gak bakal miskin, gak bakal lapar. Tapi 3 hal ini, waman dayya'ahunna dayya'allahu lahu. Siapa yang menyia-nyiakan, menyepelekan 3 hal ini, maka Allah akan sepelekan dunia dia dan agamanya dia. Apa yang pertama? Hormatul Islam. Kehormatan dan kesucian agama Islam harus dijaga. Ngaku Islam, sholat nggak bakal dijaga agama dan dunianya. Susah hidupnya, susah rezekinya. Yang kedua, apa? Hormati kehormatan dan kesucianku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak heran kalau ada seorang presiden di luar negeri, ya, yang mengolok-olok Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Mereka umat Nabi Muhammad bangun karena mereka ini ingin menjaga kesucian dan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Tapi menjaga kehormatan dan kesucian Nabi Muhammad bukan dengan lisan, hadirin sekalian. Bukan dengan teriak, saya tidak setuju, saya kutuk mereka, orang-orang yang mengolok-olok Nabi saya, Nabi Muhammad. Sedangkan daripada agama Islam telah entar di dalam dirinya, di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya, hadirin, na'udzubillah. Yang ketiga, Allah akan jaga agamanya dan dunianya dijaga Allah, nggak bakal susah. Siapa yang menjaga hormati ahli baiti, kehormatan daripada anak-anak cucuku, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, hormatur rahimi, kehormatan dan kesucian orang yang mempunyai jalinan hubungan denganku. Oleh karenanya, hadirin sekalian, fama bala aqwamin yu'zunani ala man yu'zunani fi nasabi, man aza fi nasabi wa dawi rahimi faqad azani wa man azani faqad azallah.
Tidaklah satu kelompok, satu kaum, kemudian dia menyakiti diriku dan menyakiti nasabku, anak keturunanku, wazawi rahimi, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kepadaku. Ala, ketahuilah, siapa yang menyakiti diriku dan menyakiti daripada orang-orang yang bernasab kepada diriku dan orang-orang yang punya kaitan denganku, faqad azani, maka dia sungguh telah menyakiti kata Nabi Muhammad. Wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti diriku, sama dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam kitab Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi, ada salah satu rumus cara kita bisa selamat dengan mudah ketika kita menapak jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kaki kita ini akan menapak sangat lengket dengan jembatan Shiratal Mustaqim, tidak gampang terpleset. Hadirin, kalau amalan sholat susah. Kenapa? Ada riaknya, kadang-kadang nggak khusyuk, kadang-kadang sholat kita nggak sama dengan sholat Nabi, tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah sholat kita. Susah diterima sholat. Sedekah juga begitu, amalan yang lain. Tapi amalan yang satu ini mudah apabila dilakukan, apabila ada di dalam kehidupan setiap orang, maka dia akan selamat ketika meniti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Apa kata Abi Usman? Beliau menukil daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli bait. Asbatukum, orang yang paling napak, paling tetap kakinya ala sirat, tidak bakal tergelincir. Siapa? Asyaddukum hubban li ahli bait. Orang yang paling cinta di antara kalian kepada anak-anak cucu keturunanku, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Hadirin sekalian, luar biasa hadirin. Itu dikatakan walla ala Ahmad kurbatan. Fama rabbi ahlu bu'ri yurisunil kurba wa ma yatlubul mukhtar alal huda ajra bitablighihi illa al mawaddat al qurba. Dikatakan oleh Imam Muhyiddin Arabi, ketahuilah pelayananku terhadap keluarga Nabi Muhammad adalah sesuatu yang akan aku dahului dan aku dekati. Walaupun aku masih punya kerabat dan keluarga yang lebih dekat kepada diriku, tapi akan aku dahulukan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yatumul mukhtari 'ala al-huda ajra. Tidak ada yang diminta dituntut oleh Nabi Muhammad atas daripada dakwah yang telah disampaikan, atas petunjuk yang telah disampaikan, tidak minta upah Nabi Muhammad. Bitablighihi, setelah dia sampaikan, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali kecintaannya kalian wahai umat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i beliau mengatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun fil Qur'ani andalahu wa kafakum ala azimal qadri annahu man lam yusalli alaihi la salata lahu. Wahai, kata Imam Syafi'i, anak cucu keturunan Nabi Muhammad, hukum mencintai kalian fardun, ada sesuatu yang wajib hukumnya. Bil Qur'ani anzalahu, karena di dalam Quran telah diturunkan itu ayat. Kafakum, cukuplah buat kalian wahai anak keturunan Nabi Muhammad, azimul qadri, yaitu kadar ketinggian kedudukan engkau sangat agung. Ya, annakum, bahwasanya kalian semua, malam yusalli alaihi la salata, yang tidak mau sholawat kepada engkau wahai keluarga keturunan Nabi Muhammad, maka sholatnya tidak diterima. Sebagaimana di dalam tasyahud akhir, wajib menjadi rukun kita sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, man ahabballah faqad ahabbal Quran. Siapa yang cinta Allah, pasti dia cinta Al-Quran. Wa man ahabbal Quran faqad ahabbani. Siapa yang cinta Quran, pasti dia cinta pada diriku.
Wa man ahabbani faqad ahabba ashabi wa ahli qarabati. Dan siapa yang cinta pada diriku pasti dia cinta kepada kerabatku dan anak-anak cucu keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan engkau semua wahai umatku, ya, ingatlah, takwalah kepada Allah untuk urusan anak-anak cucu keturunanku. Ingatlah, engkau ini takwa kepada Allah untuk urusan anak-anak cucu keturunanku. 3 kali Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Panjuru amma takhlukuni fihima. Lihat, perhatikanlah umatku nanti setelah wafatku, setelah sepeninggalku, kata Nabi Muhammad, fihima, apa yang mereka akan lakukan kepada anak-anak cucu keturunanku. Apabila mereka mengagungkan, menghormati, membantu dakwah mereka, itu tanda kecintaan mereka kepada diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ya, itu kan kita sering Ahlul Baitil Mustafa Tuhri amanul ardi fadakiri ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'ash syani wa daraji. Anak keturunan Nabi Muhammad itu cucu-cucunya mereka, ya. Apa tuh? Ahlul Baitil Mustafa Tuhri, anak cucu Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang suci. Kenapa orang yang suci? Allah telah nyatakan, innamallahu yuridu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Hanya saja Allah menghendaki, menginginkan pada engkau wahai anak cucu Nabi Muhammad apa? Menghilangkan daripada engkau kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian wa yutahhirukum tathira, dan Allah menginginkan membersihkan, mensucikan engkau dengan sesuci-sucinya. Artinya apa? Mereka ini tidak ada jaminan, ada domanah, jaminan dari Allah. Tidak mereka keluar dari dunia ini kecuali mereka sudah suci dari dosa dan kesalahan. Sudah dihabisin. Urusan Allah bagaimana caranya? Kalau kita ada jaminan? Tidak ada. Deketin makanya para Ahlul Bait Nabi Muhammad sampai mereka menyatakan Salman minni Ahlul Bait. Kalau kita dapat predikat begitu, Masya Allah, ya, Insya Allah enak nanti ketika meninggalnya, ketika di alam barzakh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang benci kepada mereka bahaya. Itu dikatakan man mata bihubbi ali Muhammad mata syahida, wa man mata bihubbi ali Muhammad mata kafira. Siapa yang mati tapi mereka membawa kecintaan kepada anak-anak keturunan Nabi Muhammad, cucu-cucu Nabi Muhammad, matinya dalam keadaan syahid. Tapi yang mati dalam membenci mereka, satu aja dibenci, ya, satu aja kita benci. Hati, satu aja kita benci sama anak turun Nabi Muhammad, maka matinya dalam keadaan kafir, kufur, na'udzubillah, summa. Banyak yang saya mau sampaikan tentang masalah Ahlul Bait. Cuma waktunya, kalau terus ngomong di sini kayak nyampe kita buat insyaallah. Ya, insyaallah doakan ya. Setelah saya insyaallah akan dibacakan doa Fatihah oleh Habib Ahmad, ya, bin Yahya bin Usman bin Abdullah bin Yahya, sedikit ya, supaya berkah di kampung. Amin. Ada rotibul Fatihah, yang mana Fatihah tersebut nyambung kepada ayah beliau, kepada kakek beliau Haji Usman, kemudian nyambung kepada guru daripada kakek beliau Haji Abdullah bin Muhyiddin Thahir, kemudian nyambung terus sampai Sayyidina Abdul Muqaddam, kemudian sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai Sayyidina Ali ngambil daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ditalkin Fatihah oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung. Wah, insyaallah kampung kita ini kampung berkah. Tidak bangun dari tempat ini, dari maulid ini, kecuali
apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diturunkan hujan di tempat ini kecuali sebentar sebelum subuh atau habis subuh. Ya, wa insyaallah semuanya yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang belum kawin insyaallah diberikan jodoh yang terbaik dari Allah. Yang sudah kawin dijadikan rumah tangganya mahligai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan siapapun yang belum haji insyaallah dipanggil haji oleh Allah. Yang belum punya kesempatan untuk berziarah kepada baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan Rasulullah memanggil kita semua yang rajin dalam hadir maulid, dan mudah-mudahan kita semua bisa berziarah di tempat-tempat suci di mana belahan dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afwu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.